Oke, shalom. Shalom Pak, Ya, apa kabar semua? puji Tuhan baik Pak. Puji Tuhan. Sebelum kita mulai, baik kita berdoa dulu. Ya, Bapak pimpin kita dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami bersyukur karena Tuhan telah menolong kami dan kesempatan kami belajar. Tuhan tolong berikan pemahaman bagi kami untuk bisa mengertinya, memberkati seluruh siswa yang mengikuti pelajaran hari ini. Menggunakan aplikasi Zoom, Tuhan tolong kami sehingga semua jaringan bisa mendukung. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bertumbuh sebagai keluarga Allah, ya itu judul materi kita yang Bapak akan share juga pada hari ini. Ini bisa? Bisa Pak. Oke, bisa ya. Nah, di dalam bagian ini bertumbuh sebagai keluarga Allah. Nah, kita di sini ada referensi ayat Alkitab yang menjelaskan tentang pokok anggur, ya, Yohanes 15 dan Lukas pasal 8 itu bicara tentang seorang penabur yang menabur benih. Di Mazmur 1 ayat 1 sampai 6 itu bicara tentang bagaimana satu pokok atau pohon yang ditanam di tepi aliran air. Nah, di sini sangat menarik untuk kita sebagai keluarga Allah mengingat bahwa kita ini adalah keluarga Kristen, keluarga yang Tuhan telah bentuk dari awal. Nah, kalau di bab 1 dan bab 2 itu kalian sudah memahaminya dan kita sudah melewati dengan ujian-ujian. Dan saya lihat banyak yang menguasai ya bagian itu. Nah, di sini kita akan bicara tentang bagaimana kita bertumbuh sebagai keluarga Allah. Ya, Bapak lanjut ya. Nah, bertumbuh sebagai keluarga Allah, ini yang dimaksud di sini adalah bagaimana kita mengamati diri kita, mengamati keluarga kita bertumbuh atau tidak, ya. Itu sangat dipengaruhi oleh ya lingkungan di mana kita berada, ya. Ya, keluarga yang bertumbuh, ya, mari kita mengenal diri, ya. Nah, ciri-ciri bertumbuh, ya. Ciri-ciri pertumbuhan keluarga Allah ini sebenarnya bisa kita lihat perubahan intelektual keluarga kita, bagaimana emosi, ya, perubahan emosi, ya. Kalian sebagai anak remaja, bagaimana emosi kalian bisa kalian pahami, ya, perubahan-perubahan dan perubahan sosial, perubahan spiritual. Nah, ini ciri ya keluarga Allah bertumbuh. Jadi bagian ini nanti kalian bisa pelajari lebih lanjut dan karena memang sudah ada di buku kita juga. Nah, apa itu perubahan intelektual, apa itu perubahan emosi, apa itu perubahan sosial, dan perubahan spiritual. Nah, lanjut, perhatikan kedua gambar ini. Nah, coba kalian perhatikan. Apa perbedaan gambar pertama dengan gambar kedua ini? Yang di atas dengan yang di bawah. Kalau yang di atas anggurnya tumbuh dalam keadaan sehat, sedangkan kalau yang di bawah dia nggak subur Pak. Nah, benar sekali. Nah, makanya Juan. Jadi benar. Jadi ini bayangkan kalau satu daun itu bisa kita mendeteksi ini daun ini masih hidup atau sudah layu. Nah, itu kan banyak dalam lingkungan hidup kita bisa kita lihat itu. Nah, kalau ciri-ciri pertumbuhan itu kan ya hijau kalau itu tumbuhan. Nah, kalau keluarga itu bisa kita lihat ya dari segi kerohanian. Oke, apa yang kalian lihat dari gambar ini? Merasa tertarik? Iya Pak. Ini buah apa ini? Buah anggur Pak. Ini ya buah anggur ya. Waduh, kalau ini buah anggur kita lihat ya. Luar biasa kalau kita memiliki pokok anggur seperti ini. Ya, anggur sekarang sangat mahal harganya ya.
Nah, inilah jadi pokok-pokok anggur yang ditanam ini menghasilkan buah yang lebat, ya. Luar biasa hebat petani ya yang mengelola kebun anggur ini. Nah, kalau seperti ini kan suasana kita aduh enak kita lihat ya, pokok anggur yang mengeluarkan buahnya, ya senang ya, kita senang bangga kalau kita yang menanamnya. Oke, apa yang kamu pikirkan dengan buah anggur ya dalam bagian ini kita lihat nih semua berbuah dengan lebat. Andai kata kalau tidak berbuah dengan lebat ya mungkin si petani katakan ya mungkin tahun depan saya akan tebang saja karena ini tidak berfungsi dan tidak berfaedah bagi saya. Nah ini luar biasa menggambarkan kita sebagai keluarga Kristen juga keluarga Allah kita bisa bertumbuh dan bukan hanya bertumbuh sebenarnya kita juga harus menghasilkan buah. Oke, untuk bertumbuh kita perlu berakar ya. Nah, kita berakar ini ya kalian sudah tahu di pelajaran biologi kita diajarkan tentang bagaimana mengetahui kedalaman akar dan jenis-jenis akar, ada akar tunggang, ada akar serabut. Nah, itu sudah di ilmu biologi ya. Nah, di sini berakar itu penting sekali. Akar sebuah pohon itu penting. Nah, kita sebagai orang Kristen ya sebagai keluarga Kristen, keluarga Allah, kita perlu berakar di dalam Kristus ini maksudnya. Kita perlu berakar di dalam Tuhan ya. Bagaimana caranya? Ya, itu caranya tadi ya kita harus bagaimana kita bisa hidup ya melekat dengan Tuhan, membaca firman Tuhan ya, bertumbuh bersama-sama keluarga, anak dan suami istri dalam keluarga itu ya kalian sebagai anak ya saling mendukung dan saling menguatkan dan dalam mempelajari firman Tuhan. Nah, ini jenis akar ya, akar tunggang dengan akar serabut ya beda ya. Yang seperti Bapak katakan tadi. Nah, akar tunggang itu kalau sudah masuk itu sulit sekali untuk dicabut. Nah, satu jenis pohon yang di sekolah kita kan itu akar serabut, jadi dia mengganggu sekali bangunan, dia merusak bangunan. Nah, di sini maksudnya akar tunggang ini kalau sudah masuk sulit dicabut. Nah, demikian juga kalau keluarga kita memang kuat di dalam Tuhan, ya setia dengan Tuhan, ya pasti keluarga itu akan susah ya, akan susah dipengaruhi oleh kondisi duniawi, ya, tapi dia tetap kuat di dalam Tuhan. Oke. Nah, saya mengambil satu gambar kejadian terjadi gempa ya di Sulawesi Tengah pada tahun 2018 yang lalu. Ada menarik perhatian media, satu gereja yang berdiri megah dan di sekitar bangunan itu ada hotel, ada bangunan yang roboh, tetapi gereja ini kuat katanya. Nah, mengapa gereja ini kuat? Ya tentu gereja ini dibangun dengan fondasi yang kuat. Ya. Nah, kalau fondasi keluarga kita kuat, ya pastilah keluarga itu akan tahan ya dalam situasi apapun juga. Lanjut. Nah, keluarga yang berakar dalam Kristus adalah menjadikan firman Allah sebagai tempat tinggal keluarga. Ya, tidak asing firman Tuhan dalam keluarga itu, tapi mereka mencintai firman Tuhan. Lanjut, menyampaikan pengalaman atau kesaksian iman para leluhur kepada anggota keluarganya, dari nenek, ya, dari paman semua, dari bapak ke anaknya, ya. Bagaimana itu diteruskan kepada keturunannya, cerita pengalaman rohani mereka yang luar biasa dengan Tuhan. Nah, lanjut, bertumbuh, ya kalau kalian lihat kecambah ya. Kalau kalian melihat satu tanaman yang sedang bertumbuh, kita senang ya. Kalau ada yang menanam kacang panjang, ya, atau yang membuat kecambah dari kacang hijau, ya senang kita lihat kalau bertumbuh ya. Nah ini bertumbuh artinya suatu hal yang berubah, satu hal yang dinamis, satu hal yang bisa mempengaruhi kondisi dan situasi yang ada. Lanjut,
Bertumbuh, ya tanaman dikatakan bertumbuh apabila dia menampakkan perubahan ya. Nah, perubahan-perubahan yang ada seperti Bapak katakan ya. Perubahan apa itu? Keluarga yang ya, bernaung kudus ya, keluarga seperti yang Bapak sudah jelaskan di bab 2 ya. Ini ada pernah dicatat juga. Keluarga yang benar-benar memiliki nilai-nilai kerohanian yang baik. Nah, keluarga juga yang menyambut kehadiran Allah setiap hari. Maksudnya setia membaca firman Tuhan, ya. Ada hal-hal rohani ya yang menjadi kebiasaan mereka ya di dalam keluarga. Nah, ini ciri bertumbuh. Terus selanjutnya keluarga yang mencari ketuntunan Allah ya dalam kehidupan ya keluarga tersebut ya. Selalu mencari tuntunan Allah ya, bukan mencari ya kalau ada rasa mau niat baik atau ada nasib baik atau lihat bulan dulu baru membangun atau membuat ladang dan sebagainya, itu kan ada orang-orang seperti itu. Tapi selalu mencari tuntunan Tuhan. Yang berikut keluarga yang menopang ya seluruh kehidupan rohaninya dengan keluarga. Jadi keluarga itu lengkap ya secara utuh, saling menopang satu dengan yang lain. Terus ya orang Kristen ya seharusnya ya senang mendengar khotbah, namun hanya sekedar untuk mempuaskan intelektualnya, ini juga bahaya ya. Dia kelihatan setia ke gereja, tetapi sesungguhnya dia tidak melakukan, mempraktekkan dalam hidup, ini juga bahaya. Ya, jangan setia berdoa, tetapi ya hanya di intelektual, tidak baik juga. Ya, nah jadi kita harus menjadi orang Kristen yang benar-benar apa yang kita ucapkan dan kita lakukan. Ini salah satu hambatan kalau di dalam keluarga yang bertumbuh. Lanjut, mendalami firman Tuhan, siapakah dan apakah yang diumpamakan Tuhan Yesus sebagai benih, tanah, dan penabur dalam perumpamaan tentang seorang penabur. Dalam Lukas pasal 4 tuh ya. Nah nanti ini bisa nanti materi kalian bisa menggali artinya di Alkitab. Jadi Bapak beri kesempatan nanti ya kalian akan mengerjakan ini. Yang kedua, jelaskan makna masing-masing benih yang jatuh di tanah yang berbeda dalam kaitan dengan hambatan yang menyebabkan seorang atau keluarga tidak bertumbuh. Nah, ada benih yang jatuh di pinggir jalan, ada benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, ada benih yang jatuh di tengah semak duri. Ya, ini kalian buka lagi di Lukas itu ya. Nah, ini nanti dikerjakan. Lanjut. Nah, benih yang jatuh di tanah yang baik. Ya, apa maksudnya? Nah, lalu aplikasikan di dalam keluarga secara kritis ya. Termasuk pada kelompok manakah keluarga saya. Nah, seperti itu. Apakah keluarga saya ini menjadi keluarga yang ya seperti yang digambarkan di benih yang mana, ya jatuh yang tanah yang baik atau di semak duri dan sebagainya. Oke, lanjut Bapak. Nah, respon Anda apa yang bisa kamu lakukan? Nah, ini Bapak minta nanti respon kalian ya, pertumbuhan keluarga kamu sebagai keluarga Allah ini berdasarkan Lukas ini apa yang sebenarnya yang harus ya kalian kerjakan ya sebagai anak di dalam keluarga Allah ini. Ya, lanjut. Berikut berbuah. Nah, berbuah yang seperti Bapak katakan menggambarkan di pokok anggur tadi itu kan satu hal yang Tuhan hendaki ya. Tuhan tidak memanggil kita untuk hanya jadi orang Kristen tapi tidak berbuah. Kita harus berbuah. Nah, buah-buah yang Tuhan minta dalam hidup kita kan ya kalian bisa melihat itu ya. Buah-buah roh ya. Saling mengasihi ya, tidak sombong ya. Ada sukacita, ada damai sejahtera ya. Tidak boleh mendendam dan sebagainya. Ya. Berikut, nah kata bertumbuh ini ada di buku kita Grow ya, GROWTH. Ini kalian nanti pelajari. Ya, apa maksudnya? Ya, G apa, R apa, O apa, ya. Ini ada dikasih singkat ini go to
God is daily prayer itu artinya menghadap atau berkomunikasi dengan Tuhan setiap hari, ya. Ya, read God words every day, ya membaca firman Tuhan setiap hari, dan obey God moment by moment, ya. Ada witness for Christ, ya, by all your life words, ya. Trust God every detail of your life, ya. Ya, Holy Spirit, all Him, the control and power of the daily life and the witness, ya. Jadi ini semua ada di dalam bagian yang kalian akan lihat apa maksudnya bertumbuh, ya. Lanjut. Nah, sumber bagaimana satu pohon yang dikatakan ya menjadi pohon yang luar biasa, ya tidak pernah kering daunnya, ini ada di tepian air, ya. Walaupun ini gambar ini ada di tepian laut, ya, tapi ya sama saja dia menyerap air, ya. Oke, bertumbuhlah ya di dalam kelompok Anda, ya. Nah, coba diskusikan hal-hal yang ya Bapak sampaikan tadi. Ya, buat kelompok 3 orang, ya, diskusikan, ya, sehingga kalian mendapatkan apa yang seharusnya ada di dalam Mazmur ini, ya. Mazmur 101 ayat 1 sampai 6, ya. Gambarkan kalau bisa dibuat seperti pohon atau seperti apa, ya. Oke, ini satu ya tugas juga. Oke, rangkumannya berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Kristus adalah suatu hal yang diinginkan Tuhan dalam setiap hidup kita, ya. Individu, keluarga yang bertumbuh, berbuah, kalau ya itu kalau tidak, ya kita menjadi hambatan dalam pertumbuhan kita sebagai orang Kristen. Yang kedua, bertumbuh sebagai keluarga Allah berarti bertumbuh dalam pengenalan akan Allah melalui karyanya, firman-Nya, dan pengorbanan anaknya di kayu salib menjadi tebusan bagi kita. Oke, jadi ayat ya bisa kalian baca Efesus 4 ayat 15, ya. Oke, jadi itu yang Bapak sampaikan di dalam bagian materi ini. Oke, terima kasih. Sebelum kita mengakhirinya, kita berdoa dulu, ya. Bapak pimpin kita dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur karena betapa baiknya Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami bisa belajar pada siang ini bagaimana kami sebagai keluarga Allah bertumbuh, sehat, dan berbuah yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan memberkati kami dan memberkati seluruh siswa yang akan belajar seterusnya. Tuhan akan memimpin mereka, memberi pemahaman sehingga mereka menjadi anak yang pintar, cerdas, dan mempengaruhi seluruh lingkungan keluarga mereka menjadi bagian dari pertumbuhan keluarga kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Ini doa kami dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Terima kasih. Selamat pagi. Shalom. Selamat. Terima kasih, Pak. Terima kasih.